Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Dewanti dari kelas 1C Teknik Multimedia dan Jaringan. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal dari analisis node. Pertama yaitu tentukan nilai I dengan analisis node. Cara penyelesaiannya yaitu kita harus menentukan node referensinya, node voltagenya, kemudian jumlah N sama dengan 3, jumlah persamaan N dikurang 1 sama dengan 2. Yang pertama yang kita selesaikan yaitu F1-nya. Kita menggunakan hukum persamaan Kirchhoff. Sigma I sama dengan 0, 4 dikurang 7 dikurang I1 dikurang I2 sama dengan 0. 4 diambil dari sini, 7 diambil dari sini. Kemudian dapat disederhanakan seperti berikut, yaitu I1 ditambah I2 sama dengan minus 3. Kemudian I1 nya disederhanakan seperti F1 dikurang VG per 4 ditambah P1 dikurang P2 per 8 sama dengan minus 3. Nah, 4 dan 8 diambil dari sini. Ini adalah nilai dari I1 nya dan ini nilai dari I2 nya. Kemudian kita masukkan nilainya. F1 dikurang 0 karena VG sama dengan 0, maka di sini nilainya itu 0 per 4 ditambah F2 dikurang F1 dikurang P2 per 8 sama dengan minus 3. Kemudian kita lakukan perkalian silang dengan pembaginya yaitu 8 dibagi 4 sama dengan 2 dikali V1 sama dengan 2P1. Kemudian 8 dibagi 8 sama dengan 1 dikali F1 sama dengan F1, 1 dikali minus F2 sama dengan minus 2. Di sini kita tidak ambil nolnya karena 2 dikali 0 sama dengan 0. Kemudian kita jumlahkan yang variabelnya sama, yaitu 2F1 ditambah F1 sama dengan 3F1 dikurang F2 sama dengan minus 24. Kemudian selanjutnya itu kita cari nilai dari V2 nya. Caranya sama seperti mencari nilai dari V1 nya, yaitu sigma I sama dengan 0 atau dapat disederhanakan sebagai 7 dikurang I1 dikurang I2 sama dengan 0, atau secara sederhana I1 ditambah I2 sama dengan 7. V2 dikurang V1 per 8 ditambah V2 dikurang VG per 12. 8 diambil dari nilai dari I1 nya 12, I2 nya nilainya itu 12 sama dengan 7. Kemudian kita melakukan perkalian silang, yaitu di mana kita pembaginya yaitu 24 dibagi 8, maka hasilnya yaitu 3. Maka 3 dikali F1 dikurang F1 kita tuliskan seperti ini. Kemudian 24 dibagi 12 sama dengan 2 dikali F2 sama dengan 2F2, 24 dikali 7 sama dengan 168. Kemudian kita selesaikan dulu perkaliannya, yaitu 3F2 dikurang 3 dikali minus F1 sama dengan 3F1. Kemudian 3 kita jumlahkan yang variabelnya sama, yaitu 3F2 ditambah 2F2, maka hasilnya yaitu 5F2 dikurang 3F1 sama dengan 168. Maka ini sebagai persamaan kedua. Nah, dari persamaan di atas kita dapat melakukan cara penyelesaiannya dengan dua cara, yaitu cara substitusi dan menggunakan matrik.
Pertama, kita gunakan cara substitusi, yaitu kita masukkan nilai hasil dari persamaan satunya dan persamaan keduanya. Kemudian kita substitusi dengan menjumlahkan. 3 ditambah minus 3F1 sama dengan 0. Kemudian minus F2 ditambah 5F2 sama dengan 4F2. Kemudian minus 24 ditambah 168, maka hasilnya itu 144. Maka 144 dibagi 4, maka hasilnya itu 36. Maka nilai dari F2 nya yaitu 36 volt. Kemudian nilai F2 kita masukkan ke persamaan 1, yaitu 3F1 dikurang F2 sama dengan minus 24. 3F1 dikurang 36 sama dengan minus 24. Kemudian kita masukkan nilai kita gabungkan dengan variabel yang sama, yaitu 3F1 sama dengan 36 dikurang 24, maka hasilnya itu 12. Jadi 3F1 sama dengan 12. Kemudian 12 dibagi 3 hasilnya itu 4. Maka nih hasil dari F1 sama dengan 4 volt. Kemudian kita masukkan pada rumus, yaitu I sama dengan F1 dikurang VG per 4 sama dengan 4 dikurang 0 per 4. Maka hasilnya yaitu sama dengan 1 ampere. Selanjutnya kita menggunakan cara metode Cramer menggunakan matrik, yaitu di sini kita telah ketahui dari persamaan satunya dan persamaan duanya dengan matriksnya, yaitu dalam kurung 3, 1, minus 3 dan 5. Kemudian dalam kurung F1 dan F2 nya sama dengan dalam kurung minus 24 dan 168. Yang pertama yaitu kita cari nilai dari segitiganya. Kita masukkan nilai dari 3, minus 1, minus 3 dan 5. Kemudian kita kali silang. 3 dikali 15 3 kali 5 sama dengan 15. Kemudian minus 1 dikali minus 3 sama dengan 3. Jadi 15 dikurang 3 sama dengan 12. Sehingga kita masuk pada untuk mencari nilai dari F1 nya, yaitu kita masukkan nilai dari minus 24, 168 dan nilai dari minus 1 dan 5. Kemudian kita kali silang. Minus 24 dikali 5 dikurang minus 1 dikali 168 per 12. 12 diambil dari sini, nilai dari segitiganya, maka hasilnya sama dengan 4 volt. Kemudian kita cari nilai dari F2 nya sama dengan nilai dari F1 nya kita masukkan baik dari persamaan 1 dan 2. Kemudian nilai dari C nya minus 24, 168 per segitiga sama dengan kita kali silang, yaitu 3 dikali 168 dikurang minus 24 dikali minus 3 per 12, maka hasilnya itu 36 volt. Kemudian kita masuk pada rumus I sama dengan F1 dikurang VG sama per 4. Maka kita masukkan nilainya, F1 sama dengan 4 dikurang 0 per 4, maka hasilnya yaitu 4 bagi 4 sama dengan 1. Maka nilai dari I sama dengan 1 ampere. Nomor 2 yaitu tentukan nilai tegangan V dengan analisis node. Maka cara penyelesaiannya itu kita harus menentukan node referensinya dan node voltagenya. Pertama kita cari dulu yaitu voltage FA nya, yaitu menggunakan sigma I sama dengan 0 FA dikurang VA dikurang VB per 16 ditambah VA dikurang 0 per 8
sama dikurang 9 sama dengan 0. 16 diambil dari sini dan 8-nya diambil dari sini, maka dan 9 diambil dari sini. Kemudian kita melakukan perkalian silang dengan pembaginya itu 16. 16 bagi 16 sama dengan 1 dikali VA sama dengan VA dikurang 1 dikali minus PB sama dengan minus PB. Kemudian 16 dibagi 8 sama dengan 2 dikali VA sama dengan 3 VA. Kemudian kita jumlahkan variabel yang sama, yaitu VA ditambah 2 VA sama dengan 3 VA dikurang VB sama dengan 144, diambil dari 16 dikali 9 sama dengan 144. Maka hasilnya ini kita jadikan persamaan 1. Yang selanjutnya itu kita cari nilai dari voltage B nya. Kemudian kita yaitu sigma I sama dengan 0. VB dikurang VA per 16 ditambah PB dikurang 0 per 12 dikurang 3 sama dengan 0. Maka PB dikurang VA per 16 ditambah VB per 12 sama dengan 3. Nah, nilainya itu diambil dari gambar di atas, yaitu 16 dan 12-nya. Kemudian cara untuk menyelesaikannya itu kita kali silang dengan pembaginya, yaitu 48. 48 dibagi 16 sama dengan, maka hasilnya yaitu 3 dikali VB sama dengan 3 VB. 3 dikali minus VA sama dengan minus 3 VA. Kemudian 48 dibagi 12 sama dengan 4 dikali VB sama dengan 4 VB. Kemudian kita jumlahkan, karena ya sama, maka kita jumlahkan, yaitu 3 VB ditambah 4 VB sama dengan 7 VB. Kemudian 48 dikali 3 sama dengan 144. Maka hasilnya ini kita jadikan persamaan kedua. Selanjutnya kita substitusi ke persamaan 1 dan 2, yaitu pertama kita masukkan nilai dari hasil dari persamaan 1, kemudian hasil dari persamaan 2. Kemudian kita melakukan penjumlahan, yaitu 3 VA ditambah minus 3 VA, maka hasilnya itu 0. Kemudian minus VB ditambah 7 VB, maka hasilnya itu 6 VB. 144 ditambah 144, maka hasilnya itu 288. 288 dibagi 6, maka hasilnya itu 48 volt. Kemudian hasilnya ini kita masukkan ke persamaan 1, yaitu 3 VA dikurang VB sama dengan 144. 3 VA dikurang 48 sama dengan 144. 3 VA sama dengan 144 ditambah 48 sama dengan 192. 192 dibagi 3 sama dengan 64 volt. Jadi hasilnya itu, hasil dari VA nya yaitu 64 volt. Kemudian nomor 3, tentukan nilai arus I dengan analisis node. Cara penyelesaiannya, kita harus menentukan node referensinya dan node voltagenya. Pertama kita cari nilai dari FA nya, yaitu VA dikurang VB per 40 ditambah VA per 10 ditambah 12 dikurang 6I sama dengan 0. Diambil dari sini 40, 10, 12, 6I. Kemudian di mana I sama dengan VA per 10. VA dikurang PB per 40 ditambah PA per 10 ditambah 12 dikurang 6
I-nya diganti X sama dengan VA per 10, maka kita masukkan di sini 6 VA per 10 sama dengan 0. Kemudian kita lakukan perkalian silang untuk mendapatkan persamaannya. Kita ambil di sini pembaginya yaitu 40. 40 dibagi 40 sama dengan kita ambil yaitu minus 40. Minus 40 dibagi 40 sama dengan minus 1. Minus 1 dikali PA sama dengan minus PA. Kemudian minus 1 dikali minus PB sama dengan positif PB. Kemudian minus 40 dibagi 40 sama dengan minus 4. Minus 4 dikali VA sama dengan minus 4 VA. Kemudian minus 40 dikali 12 sama dengan 480 dikurang 40. Minus 40 dibagi 10 sama dengan 4. 4 dikali minus 4 dikali minus 6 VA. VA sama dengan 24 VA. Maka dapat dituliskan minus VA ditambah VB dikurang VA ditambah 24 sama dengan 0. 480-nya yang posisinya pertama di sini kita pindahkan ke variabelnya yang sama, maka minus 480 ketika berpindah ruas maka nilainya hasilnya nilainya berubah, yaitu yang negatif menjadi positif. Kemudian kita sederhanakan hasilnya, yaitu minus VA dikurang minus 4 VA, maka hasilnya itu minus 5 VA ditambah 24 VA, maka hasilnya yaitu 19 VA ditambah VB sama dengan 480. Maka hasil dari sini kita jadikan persamaan pertama. Selanjutnya yaitu node voltage VB-nya, yaitu VB dikurang PA per 40 ditambah VB per 20 ditambah 6I dikurang 2 sama dengan 0. Maka VB dikurang VA per 40 ditambah VB per 20 tambah 6 PA per 10 dikurang 2 sama dengan 0. PA di sini karena I sama dengan PA per 10. Kemudian untuk mendapatkan hasilnya kita melakukan perkalian silang dengan pembaginya yaitu 40. 40 dibagi 40 sama dengan 1. 1 dikali PB sama dengan PB. 1 dikali minus PA sama dengan minus PA. Kemudian 40 dibagi 20 sama dengan 2. 2 dikali PB sama dengan 2 PB. Kemudian 40 dibagi 4 sama ada 40 dibagi 10 sama dengan 4. 4 dikali 6 PA sama dengan 24 PA. Kemudian 40 dikali minus 2 sama dengan minus 80. Kemudian kita jumlahkan dengan yang memiliki variabel sama, maka hasilnya itu 23 VA ditambah 3 VB. Karena 80 berpindah ruas, maka di sini berubah menjadi positif, yaitu 0 ditambah 80 sama dengan 80. Maka hasilnya yaitu 23 VA ditambah 3 VB sama dengan 80. Ini adalah persamaan keduanya. Kemudian kita menggunakan cara selanjutnya, yaitu menggunakan metode Kramer atau matrik. Yang pertama itu kita masukkan nilai dari persamaan
1 dan 2 yaitu 19 dan 1, kemudian 23 dan 3, buka kurung FA per VB, buka kurung 480 80. Kemudian kita cari nilai dari PA nya, kita masukkan nilai dari 4, 80 dan 80, kemudian 1 dan 3 per nilai dari P2 nya yaitu 19, 23 dan 13. Ini nilai dari segitiganya. Rumusnya sama seperti yang di atas. Kemudian kita kali silang, yaitu 480 dikali 3 dikurang 80 dikali 1 per 19 dikali 3, 1 dikali 23, maka hasil dari sini yaitu 40 volt. Sehingga kemudian kita masukkan pada rumusnya, yaitu I sama dengan PA per 10. PA nya yaitu nilainya yaitu 40, maka 40 dibagi 10 maka hasilnya itu 4 ampere. Nah, analisis noda mudah dilakukan bila pencatunya berupa sumber arus. Apabila pada rangkaian tersebut terdapat sumber tegangan, maka sumber tegangan tersebut diperlukan sebagai supernode, yaitu menganggap sumber tegangan tersebut dianggap sebagai satu node. Latihan selanjutnya yaitu tentukan nilai I dengan analisis node. Cara penyelesaiannya, kita harus menentukan node referensinya, node voltagenya, serta tegangan sumber sebagai supernode. Jumlah N sama dengan 3, jumlah persamaan N dikurang 1 sama dengan 2, tinjauan node voltage di V. Nah, cara penyelesaiannya itu sama, yaitu kita menggunakan hukum Kirchhoff, yaitu sigma I sama dengan 0. Tapi di sini kita tidak menyebelahkan, tapi melakukan pengurangan. V dikurang 20 per 10 ditambah P dikurang PG per 10 dikurang 1, maka sama dengan 0. VG nilainya sama dengan 0, maka di sini VG dikurang 0 sama dengan V, maka di sini V dikurang 20 per 10 ditambah P per 10 sama dengan 1. Kemudian kita melakukan penyederhanaan dengan pembaginya, itu 10 dibagi 10 sama dengan 1 kali V sama dengan 1 V, 1 dikali minus 20 sama dengan minus 20, 10 dibagi 10 sama dengan 1 dikali V sama dengan V, P ditambah P sama dengan 2P, maka hasilnya itu 2P dikurang 20 sama dengan 10 pembagian 10 dikali 1 sama dengan 10. Nah, maka dapat ditulis 2P sama dengan 10 ditambah 20 sama dengan 30. 20 pindah arah karena di sini variabelnya sama, maka jika ia pindah ruas maka nilainya pun berubah menjadi positif, jadi hasilnya itu 30. V sama dengan 30 dibagi 2 sama dengan 15 volt, maka ini adalah persamaan pertamanya. Kemudian untuk persamaan keduanya, yaitu I sama dengan 20 dikurang V per 10. Ini adalah persamaan keduanya. Kemudian masukkan I sama dengan 20 dikurang 15 per 10 sama dengan 0,5 ampere. Nomor 2 yaitu tentukan nilai tegangan
V dengan analisis node. Cara penyelesaiannya yaitu kita menentukan node referensinya, node voltagenya, dan tegangan sumber sebagai supernode. Nah, cara penyelesaiannya yaitu kita harus ketahui voltage VA-nya. Maka di sini VA dikurang 16/8 ditambah PA per 12 dikurang 3 sama dengan 0. Maka di sini pembaginya yaitu 24 dibagi 8 sama dengan 3. Maka di sini 3 VA. Kemudian 3 dikali 16 sama dengan minus 48 ditambah 24 dibagi 12 sama dengan 2. 2 dikali PA sama dengan 2 PA. 24 dikali minus 3 sama dengan minus 72 sama dengan 0. Kemudian kita jumlahkan dengan yang variabelnya sama, yaitu 3 PA ditambah 2 PA sama dengan 5 PA. Kemudian minus 48 dikurang 74, maka hasilnya yaitu minus 120 sama dengan 0. Maka kemudian kita pindahkan 120 ke variabel yang sama ya, nilainya sama, yaitu 5 VA sama dengan 0 ditambah 120. Karena berpindah ruas, maka ia berubah menjadi positif. Maka PA sama dengan 120/5, maka hasilnya yaitu 24 V. Kemudian kita cari P-nya. Kita menggunakan rumus PA dikurang 16, maka sama dengan 24 dikurang 16, maka hasilnya itu 8 volt. Nomor terakhir yaitu tentukan nilai arus I dengan analisis node. Cara penyelesaiannya yang ditentukan di sini yaitu ada dua, yaitu yang ini dan yang ini. Cara penyelesaiannya yaitu dengan node voltage FA, yaitu kita menggunakan FA dikurang 14/4 ditambah FA per 2 ditambah FA ditambah 4/12 ditambah FA tambah 4/4 sama dengan 0. Di sini untuk menyederhanakan seperti ini kita menggunakan pembagi 12. 12 bagi 4 sama dengan 3. 3 kali FA sama dengan 3 FA. 3 dikali minus 14 sama dengan minus 42. 12 dibagi 2 sama dengan 6. 6 kali PA, maka hasilnya itu 6 PA. 12 dibagi 12 sama dengan 1. 1 dikali PA sama dengan PA. 1 dikali 4 sama dengan 4. Kemudian 12 dibagi 4 sama dengan 3. 3 dikali PA sama dengan 3 PA. Ditambah 3 dikali 4 sama dengan 12 sama dengan 0. Kemudian kita jumlahkan dengan yang memiliki variabel sama. 3 PA ditambah 6 PA ditambah 3 PA ditambah PA sama dengan 13 PA. Kemudian minus 42 ditambah 12 sama dengan minus 26, maka 13 PA dikurang 26 sama dengan 0. Kemudian kita 13 PA sama dengan 0 ditambah 26. 26 berubah menjadi positif karena ia berpindah arus. Ia dipindahkan karena 0 dan 26 sejenis. Kemudian PA sama dengan 26/13, maka sama dengan 2 volt. Sehingga I-nya yaitu PA per 2 sama dengan 2/2 sama dengan 1 ampere. Sekian materi pembahasan soal dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.